Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini sebelum ibu akan memulai materinya, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, di sini ibu akan memasuki materinya tentang memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Nah, sebelum ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih maksudnya dari kuantitas dan kualitas itu. Nah, jadi begini, hadis itu dari satu segi dibagi menjadi dua lagi, yaitu dari segi kuantitas dan kualitas. Nah, hadis kuantitasnya ini dari segi kuantitasnya ini maksudnya penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis, sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya ini maksudnya penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan hadis yang ditinjau dari segi kuantitas. Nah, hadis yang ditinjau dari segi kuantitasnya ini terdapat dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis mutawatir ini, kata mutawatir secara bahasa berarti mutabi, yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Selanjutnya yang kedua, hadis ahad. Yang dimaksud hadis ahad di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau tiga orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatirnya. Nah, artinya pada tiap-tiap musabakoh, tabakoh atau tingkatan jumlah rawi ini, jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari satu rawi, dua rawi, atau tiga rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatirnya. Seperti itu dari maksudnya dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, kita akan memasuki segi kualitasnya. Nah, dari segi kualitasnya ini terdapat tiga macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Nah, hadis sahih ini hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus, dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dabil, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Hukum apa sih hukum memakai hadis sahih ini? Nah, hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan dan hadis sahih ini memang sangat sedikit dan tipis. Sebagian ulama hadis yang mengatakan bahwa antara hadis sahih ini dan hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan zatihi adalah sama. Nah, dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, dia menyatakan bahwa hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, sanadnya bersambung, memiliki daya ingat yang kuat, tidak terdapat ilah dan tidak sats. Maka itulah yang dimaksud dari sahih zatihi. Nah, namun jika daya ingat rawi kurang, maka hadis yang diriwayatkannya dinamakan hasan li zatihi. Jadi memakai hadis hasan sama dengan hadis sahih. Seperti itu maksudnya pengertian dari hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya yang terakhir adalah hadis doif. Nah,
hadis doif ini satu syarat dari beberapa syarat diterimanya. Suatu hadis tidak ada maka hadis tersebut diklasifikasinya ke dalam hadis sahih seperti itu. Nah, untuk mengenai masalah hukum menggunakan hadis doif, mayoritas ulamanya membolehkan mengambil hadis doif sebagai hujah apabila terbatas pada masalah fadail amal. Jadi seperti itu ya penjelasan dari Ibu mengenai hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Mungkin itu saja. Sebelum kita menutup materinya, Ibu akan bertanya. Jika ada yang bertanya dipersilahkan. Jikalau ada yang masih kurang paham atau pura-pura kurang paham, bisa dipertanyakan. Nah, jika tidak ada, maka kita akan tutup dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan alhamdulillah, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.